Kasus yang kini melibatkan pengacara kondang, yakni Hotman Paris, hingga kini terus memanas dan berlanjut. Usai pemberitaan dirinya telah dilaporkan beredar luas, Hotman Paris lewat akun Instagramnya pun menjawab statement dari pengacara Rasman Arif Nasution yang telah bergerak untuk mengusut tuntas kasus yang saat ini sedang panas ke ranah hukum. Dan usai buka suara mengenai kasus yang saat ini melibatkan dirinya, pernyataan Hotman Paris pun langsung dibalas oleh Rasman Arif yang secara menggebu-gebu masih menganggap bahwa perilaku yang dilakukan oleh Hotman Paris adalah sebuah pelanggaran kode etik advokat. Lantas, seperti apakah klarifikasi yang dilontarkan Hotman Paris hingga balasan Rasman Arif Nasution mengenai masalah yang saat ini terus memanas? 3. Menurut berita, Hotman katanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pornografi karena Hotman katanya berdansa-dansa dan diposting di Instagram. Apa cerita di balik laporan tersebut? Ceritanya adalah begini. Beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee yang terlibat kasus pidana di Polda Metro Jaya memakai jasa seorang pengacara. Pengacara dia ini kemudian putus hubungan hukumnya dengan Dr. Richard Lee, artinya si Dr. Richard Lee tidak memakai lagi oknum pengacara ini. Oke. Setelah putus hubungan Dr. Richard Lee dengan oknum pengacara ini, suatu waktu Dr. Richard Lee datang ke kantor saya dan tim untuk membahas rencana jual beli saham karena saya pernah menawar saham Dr. Richard Lee di perusahaan skincare-nya. Anda tahu kan, aku pengen jadi konglomerat. Jadi saya waktu itu menanyakan kepada Richard Lee, saya mau beli saham kamu. Pertemuan dengan Dr. Richard Lee tersebut diposting di Instagram saya. Karena pertemuan tersebut ada diposting di IG, ketahuan semua orang termasuk oknum pengacara tadi yang sudah tidak dipakai lagi oleh Dr. Richard Lee. Akhirnya oknum pengacara tersebut menanya ke saya. Ya, saya bilang saya tidak merebut klien Anda. Tetap dia tidak percaya, akhirnya dia mulailah menemui oknum-oknum yang selama ini bermusuhan dengan saya. Ya, jadi di balik laporan polisi tersebut ada cerita tersendiri, dan tidak benar saya merebut kliennya. Anda tahu kan klien saya perusahaan-perusahaan besar konglomerat. Saya tidak merebut kliennya. Saya bukan pengacara Dr. Richard Lee sampai detik ini. Jadi bagi teman-teman oknum pengacara yang ikut-ikutan agar Anda tahu cerita sebenarnya, saya tidak begitu menanggapi karena saya tidak mau membawa orang berlayar di kapal pesiar. Saya tidak mau membuat orang jadi terkenal-kenal dengan menebeng, dengan terlibat kasus dengan saya. Ya, saya tidak merebut kliennya. Sumpah demi Tuhan. Tanya Dr. Richard Lee. Oknum pengacara tersebut marah sama saya seolah-olah saya merebut kliennya. Dan akhirnya timbullah laporan polisi yang menuduh saya berdansa-dansa loh. Dituduh itu pornografi. Oke? Salam Hotman Paris. Saya sudah lihat pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dia sudah statement di media, di Instagramnya. Sayangnya ini orang, dia kan nangani kasus korupsi juga sering. Dia juga berbicara ke media, dia katanya host, presenter, pengusaha. Kok nggak berani ngomong sama media kayak saya ini? Ngomong lah, undang. Terang-terangan. Katanya dia kaitan dengan Dr. Richard Lee. Urusan Dr. Richard Lee, saya menduga keras dia terlibat. Ya, saya duga. Dan urusan laporan dia, dalam hal ini dia dilaporkan ke Polda Metro, yang di sana itu ada tarik-menarik. Mungkin dia coba-coba supaya LP ditolak. Saya sudah kirim data-data. Dan akhirnya laporan kami diterima. Tinggal kita buktikan saja apakah benar. Ya, jadi dia itu bicara menyebut ada kaitan dengan Richard Lee. Tidak ada. Laporan polisi terkait dengan yang kami laporkan itu bukan dansa. Ini Hotman ini keliru lagi nih. Dia sebut dansa, bukan dansa. Ada dua.
yang dilaporkan oleh Ibu Eli Daneti dan Saudara Pintomawi Siregar dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Batak Intelektual, yaitu dugaan porno aksi dan menyebar pornografi di akun Instagram yang bernama Hotman Paris Official. Videonya ada, tidak dipotong-potong, dan itu tidak ada gambar-gambar yang nongol di situ. Itu 2 orang, 1 laki, 1 perempuan, berhubungan intim, membuka badan seluruhnya, dan ingat, dan di situ sudah di-like lebih kurang 762 orang. Nah, kalau Hotman mengatakan ini bukan kejahatan, bukan di handphone dia, nanti buktikan di pemeriksaan kepolisian. Kan katanya ada hilang handphonenya. Kalau hilang, polisi akan dapat. Cyber Polri, Mabes Polri, Polda Metro Canggih. Saya 2 bulan yang lalu dihack, saya punya akun Instagram. Instagram kan pusatnya kan di Singapura. 1 kali 24 jam balik itu Instagram saya, termasuk centang birunya. Jadi itu sudah kita data. Nah, Saudara Hotman Paris, Anda ini sekarang berhadapan dengan banyak orang yang keberatan. Saya baru di WA Bang Saur Siagian. Kami selama ini banyak berbeda pendapat dengan Bang Saur ini, masalah penanganan klien misalnya. Beliau itu lebih condong ke KPK karena profesinya. Saya pun dengan profesi saya juga, saya condong ke Polri. Tapi kita bersahabat dan sama-sama orang Batak. Apa dia bilang? Man, ini orang memalukan. Man, ini orang memalukan. Dugaan kasus penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh pengacara ternama Hotman Paris hingga kini memanglah terus memanas lantaran dirinya yang kini telah dilaporkan ke pihak yang berwajib mengenai kasus dugaan yang telah ia lakukan. Permasalahan yang saat ini terus bergulir pun juga dibuat panas lantaran pengacara Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa Hotman Paris telah mengundurkan diri sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Peradi. Sambangi Bareskrim Mabes Polri, Rasman Arif Nasution pun kembali angkat bicara mengenai mundurnya Hotman Paris dari Peradi dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh Hotman. Lalu seperti apa penegasan Rasman Arif Nasution yang meminta agar Hotman Paris bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dibenarkan oleh Sekjen Peradi DPN bahwa Hotman Paris sudah keluar dari DPN Peradi. Bayangkan, begini kecil pribadi seorang Hotman Paris. Kenapa? Karena kami sudah 2 minggu yang lalu bilang, Bang Oto ini orang nggak benar. Padahal dia baru diadukan oleh Bang Hotma Sitompul, kasus dia terkait dengan foto-foto. Oleh Majelis Kehormatan mengatakan dia tidak bersalah. Ketika ini kami gempur, dia mulai was-was. Pindah dia ke DPN. Namanya Dewan Pengacara Nasional. Kalau ini ada organisasinya dan belum legal, kita akan lihat. Tapi kalaupun legal, kita akan surati. Ada lagi informasi katanya pindah ke Junifer Girsang. Kalaupun di Junifer Girsang, beda organisasi, monggo. Tetap harus ada Majelis Kehormatan Nasional. Tapi yang namanya urusan, ya, urusan moral, tidak bermoral, ini indikatornya berat. Kita juga bukan orang baik-baik amat. Tapi janganlah kau mengumbar-ngumbar kekayaanmu dengan memposting program-programmu dengan aspri-astrimu yang sampai 27 orang. Saya nggak yakin tuh kau bayar itu. Saya pun banyak penggemar saya. Jangan belok-belokkan. Nah, karena itu maka Hotman, satu kata saja, bahwa kau harus mempertanggungjawabkan sikap kau di media sosial, persoalan video porno kalau itu benar dari milik kau atau tidak, nanti biar polisi. Karena target kita, Anda bermasalah hukum dan dicabut izin beracaramu. Kenapa? Karena saudara dalam dugaan pikiran kami dan banyak hal yang kami diskusikan, saudara sudah keterlaluan. Lihat, hey Richard, seluruh dunia tahu kalau kau ditangkap jam 7 pagi datang polisi, jam 1 kau keluar, kau jerit-jerit tolong, tolong, tolong. Istrimu itu
sampai buat postingan, bertelepon dengan saya datang mengejar kau, ayahmu itu mau pingsan, penyakit jantung. Jadi bukan kepala kau yang luluskan kau, yang buat kau penangguhan, bukan kepala bapakmu, tapi kepala Rasman ini dengan otak, dengan surat. Kok bisa bilang-bilangnya di situ mengatakan bahwa tidak beres kasus saya? Tidak beres yang mana? Kau menganggap mungkin dugaan saya. Kenapa sekarang dia berkomentar terhadap Hotman? Karena saya ini orang politik. Saya serang dulu Hotmannya dengan kasus-kasus Hotman. Teman-teman saya yang melaporkan, bukan saya. Tapi dia bereaksi. Kenapa? Karena bosnya, dugaan saya bosnya ini terkena, dia ambil dukungan. Oh, dia bilang saya nggak selesai urusan dia. Urusan dia ditangguhkan, kemudian dia buat postingan lagi, lalu kemudian dia di legal access kena, lalu kemudian diproses. Ya itu bukan urusan saya. Dan itu tengah malam kita keluarkan dia. Malah ada lagi di situ, dia salah satu TV ada rekaman pembicaraan saya dengan dia. Saya bilang jam sekian ketemu. Loh, ini orang kotor sekali. Kalau seandainya saya ajak dia melakukan kejahatan, suap dan lain-lain, mungkin dia sudah laporkan saya. Karena saya tidak melakukan itu, ini bukti kepada seluruh lawyer-lawyer bahwa Rasman masih mengedepankan integritas. Saya boleh butuh uang, butuh rezeki, tapi tidak dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi Richard, Hotman ini dua serangkai, dan ini harus diproses secara hukum. Karena itu saya minta Pak Jaksa Agung, saya akan datangi Satgas 53 tentang pengaduan, Pak Kapolri, di polisi urusan Richard clear, 2 LP, Kartika Putri, illegal access, 22 tersangka. Saya ikut dorong, ya, saya ikut mendorong, saya ikut mengirim surat, saya meyakinkan bahwa ini adalah kejahatan.